Tapi yang penting waktunya ada gitu, waktunya ada kita Tapi kan khususkan nggak buat. bagus kalau misalnya Tapi fokus aja ya kuliah ya, maksudnya sambil ngajar sambil kuliah. fokus aja. Tara, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-temanku sekalian, ketemu di episode pertama dari Uzi Podcast. Mungkin kemarin gua tuh mau bikin podcast, tapi masih coming soon. Nah sekarang buat episode pertamanya. Seperti yang kemarin ada pertanyaan masuk ke gua gitu kan. Katanya gimana sih cara ngatur waktu kuliah sambil kerja. Jadi itu kemarin ada teman gue nanya, Ji, lu tuh kuliahnya gimana gitu kan? Kan lu kan sambil ngajar gitu. Intinya kayak sambil kerja gitu. Terus cara ngaturnya gimana sih? Ribet nggak sih gitu kan? Nah sekarang saya nggak sendiri. Saya bersama kawan saya. Sama-sama di kampus YIN Laroiba. Sekarang kita ada di kampus ya, saksikan terus ya. Oke, sekarang saya bersama Putri Ayu ya. Iya betul kan. Ya Putri Ayu, dia teman sekelas saya. Sebenarnya kita sama gitu kan, kita di kelas karyawan ya. Di kelas karyawan kita kuliah sama-sama sambil kerja ya. Kalau saya kan ngajar nih, gua ngajar nih. Kalau lu apa? Sama ngajar bro. Sama ngajar di mana? Di SD Negeri Curug Raya. Curug Raya itu daerah Deket CCM. deket CCM depan mall pisan. Enggak, samping. Oh, ada. samping mall. Berarti kalau pulang tinggal masuk ke mall ya, bisa? Iya bisa. Sering. Kalau ya? habis gajian aja. Habis gajian. Ya senangnya sebulan sekali ya. Ya, dia sambil ngajar, saya juga sambil ngajar di SD di daerah Gunung Putri. Oke, manggil apa ya? Putri kah Putri? Putri aja. Oh, Putri aja. Oke, Put. Lu kan ini ya kuliah nih Iya. sambil ngajar. Kalau misalkan kalau kata teman gua pertanyaannya gimana sih cara bagi waktu antara kuliah dengan ngajar? Pasti kan ngajar itu sibuk juga kan. Kita banyak ngurusin apa ya? ADM. Administrasi, Betul. terus mikirin pembelajaran buat besok anak-anak gimana, belum lagi tugas kuliah yang menumpuk. Nah, oke. Mau nanya nih, Putri, gimana cara ngatur waktunya gitu? Gimana? Ya ngatur waktunya biasa aja. Biasa aja ya gimana? Maksudnya kan kalau orang-orang mungkin kayaknya ribet ya kan, juga ya. Karena kuliah itu cuma 2 hari. 2 hari. Jumat sama Sabtu. Jumat sama Sabtu. Sedangkan ngajar di tempat ngajar itu dikasih waktu libur. Libur. Jadi nggak Liburnya Sabtu? Jumat Sabtu. Jumat Sabtu juga. Oh, jadi tempat ngajarnya Jumat Sabtu. Jadi ini ya menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan. Atau awalnya gimana? Awalnya memang ngajar setiap hari. Ngajarnya setiap hari. Terus karena kuliah bisa izin. Iya betul. Bisa izin gitu ya. Jadi nah, tapi kan gini. Kuliah ngajar itu kan banyak kayak ngurusin administrasinya, terus ngurusin buat belajar besok anak-anak gimana, terus belum lagi tugas-tugas. Nah, itu gimana? Yang penting kita punya prinsip. Prinsip apa tuh? Kalau misalnya lagi di waktu ngajar, ya udah pikirannya untuk ngajar aja. Di saat kuliah ya udah pikirannya kuliah gitu. Oh. Jadi waktunya terbagi. Atau biasanya pulang ngajar jam berapa? Pulang ngajar jam 2. Jam 2 itu baru ngerjain tugas kuliah atau enggak? Kan setelah ada misalnya tugas kuliah nih dikasih tugas, langsung dikerjain, jangan di. Oh, langsung dikerjain gitu. Iya, jangan di apa ya, ditahan-tahan. Ditunda-tunda gitu ya. Jangan ditantarin. Tapi kayaknya setiap orang beda-beda ya. Kalau gua sih ya, kalau gua. Lu mah males. Bukan males, gua tuh apa ya? Memprioritaskan yang duluan gitu. Jadi misalkan Ya udah kan apa? kuliah. Iya, jadi gini, misalkan kalau di gua nih tempat ngajar gua tuh dari hari Senin sampai Jumat. Sedangkan kuliah Jumat sama Sabtu. Jadi Jumat tuh gua karena kita kuliahnya dari siang ya sampai malam.
ya udah, jadi ketika hari Jumat Sabtu kita pakai kuliah, terus kalau ngerjain tugasnya ya gue lebih apa ya, deadline waktu kayaknya. Tapi yang penting waktunya ada gitu, waktunya ada, kita Tapi kan khususkan nggak buat. bagus kalau misalnya ngerjain tugas segala sesuatu harus buru-buru, itu nggak bagus. Iya paham, tapi gini, kalau gue sih punya prinsipnya prioritaskan yang dekat dulu gitu. Ketika ada pekerjaan yang harus didahulukan, nah itu dulu yang dikerjain. Ya udah, di saat mendapatkan tugas langsung dikerjain Kak. Malah ditunda-tunda kan? Berarti Bukan ditunda, memprioritaskan yang lain dulu gitu. Jadi yang duluan itu yang kita kerjain gitu. Jadi nanti jadi nggak ini sih, nggak mepet juga, nggak kayak misalkan besok tugas harus dikumpulin paginya atau kemarinnya baru ngerjain, nggak juga. Tapi kan misalkan ada waktu nyicil itu bisa dicicil. Kok dia nggak percaya sama saya ya? bang. Nggak, benar. Tidak seperti itu. Anda tahu apa itu kan? Enggak, kalau kok gitu. Maksud gua prioritaskan yang dekat dulu. Misalkan kerjaan sekolah yang dekat ya itu kerjaan dulu. Buat kuliah kan bisa nanti kalau misalkan kerjaan sekolah udah, mungkin di hari-hari apa tuh ada tuh hari-hari tertentu juga. Jadi enggak deadline juga lah yang Putri bilang tuh enggak. Sebenarnya gitu ya, teman-teman. Emang kalau mau tanya nih, kalau ngerjain ADM itu emang setiap hari? Apa gimana? Kayaknya kalau administrasi di ngajar, kayaknya di awal itu tuh di awal. Jadi kayak ngerjain kayak Awal aja kan? Berarti kan nggak terlalu mengganggu. iya, tapi kan yang Tugas kuliah setiap juga hari kan? pasti kita kerjain kayak ngoreksi anak, nilai anak, terus kayak nyiapin pembelajaran buat besok gitu. Iya. Ya kan? Iya. Iya betul. Ya lu juga gitu kan? Iya. Iya, sama. iya gitu. Jadi gitulah buat ngatur waktunya. Nah, kalau kenapa kalau Putri itu habis lulus apa pesantren ya? Lulus pesantren emang langsung kuliah atau ngajar dulu? Ngabdi dulu di pesantren. Ngabdi dulu di pesantren berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Terus habis itu Baru kuliah, keluar dari pesantren, keluar keluar. baru kuliah. Baru Berarti kuliah. nunda 1 tahun. Nunda 1 tahun. Langsung kuliah, terus ngajar juga langsung. Langsung ngajar juga. Hebat ya. Jadi langsung ya. Kenapa nggak mikir fokus kuliah aja gitu? Ngapain sambil ngajar gitu? Ya tuh kalau misalnya nggak dikembangin sambil dipraktekin, ya ilmunya nggak bakal apa ya? Apa nggak bakal? Nggak bakal berkembang lah sambil kita dapat langsung dipraktekin gitu. Tapi kan bisa lebih fokus kuliah dulu, cari ilmunya dulu, cara mengajar gimana, baru nanti Kan kita nggak ngajar. semua orang yang bisa mempraktekkan. Oh ya benar kan? sih. Nggak semua orang bisa mempraktekkan Ya. apa yang ilmu dia dapat gitu. Berarti kita termasuk ilmu yang bermanfaat gitu ya nggak? Ya benar sih. Oke, saya kalah ya. Tapi fokus aja ya kuliah ya. Maksudnya sambil ngajar sambil kuliah. Fokus aja. Fokus. Jadi Karena nggak. punya prinsip hidup, Apa prinsip hidupnya? menyesuaikan. Oh, jangan menyerah, pantang mundur. Oke, pernah ngerasa capek nggak? Capek pasti. Apa biasanya yang membuat capek tuh? Ya tugas, terus Tugas. masalah di sekolah, ADM. Masalah di sekolah, Itu ADM. paling capeknya. Oke, kalau lagi capek biasanya ngapain? Rebahan. Rebahan. Healingnya enak ya, rebahan. Tapi pernah nggak lagi capek buat kayak nggak mau ngapa-ngapain, tugas kuliah nggak dikerjain, Pernah. terus kerjaan di sekolah terbengkalai? Pernah. Pernah. Hmm. Terus gimana tuh? Ya udah, gimana ya? Ya udah, emang lagi capek, ya udah tidur. Yang penting tidur, makan, habis itu nanti ada semangat lagi. Apa yang bikin semangat? Orang tua lah. Orang tua. Kenapa? Karena kan banyak harapan. Wis. Keren, harapan. Ya bener sih, kadang orang tua juga berharap sama kita ya. Iya. Oke, pengen nanya, emang Putri punya mimpi nggak? Punya lah. Oke, mimpi Putri itu apa? Mimpi yang pertama adalah bisa ngebagian kedua orang tua. Oke, terus dengan cara apa bagian orang tua tuh? Ya kan tadinya Putri tuh cita-citanya bukan jadi guru. Apa tuh? Ceritanya awalnya jadi perawat pengennya. Nah, ini menarik nih. Kenapa bisa jadi Iya, guru? kenapa Gitu. bisa jadi guru? Oke, cerita. Silakan ceritakan. Kenapa bisa jadi guru? Iya. Ya kan orang tua pernah bilang Mm-mm. katanya pengen punya anak yang jadi guru gitu. Nah dari situ, oh
ya udah deh, mungkin dari sini bisa ngebagian orang tua apa yang orang tua pengenin. Tapi itu ngorbanin apa yang kamu impikan gitu? Insya Allah ikhlas. Ikhlas. Ya karena orang tua. Karena orang tua. Takut kan umur nggak ada yang tahu kan. Ya kan? Umur tahu, saya tahu, bisa lihat KTP umur 23. Yang benar itu ajal, nggak ada yang tahu. Iya benar. Nah, terus gimana tuh? Iya kan orang tua aja yang tadinya bukan pengen jadi guru, terus tiba-tiba jadi guru karena dengan harapan orang tua pengen punya anak jadi guru gitu. Jadi tapi kepikiran ketika benar mantepin hati pengen jadi guru tuh gimana? Berdoa sama guru. Berdoa aja Dari sejak kapan? Apakah dari pas di dalam pondok pesantren itu udah ngerasa kayaknya bakal jadi guru aja deh? Enggak, pas lulus nih. Pas kan lulus dapat ijazah ngabdi di situ tuh orang tua maksain. Ya udah jalanin aja dulu ngabdi. Akhirnya jadi guru. Tapi sekarang tetap lah karena kan harapan orang tua jadi guru. Oke. Jadi perawatnya batal nih. Insya Allah nanti. Oke, nanti. Ya kita doakan ya. Siapa tahu sebenarnya guru bisa di mana aja kan? Jadi guru mana aja. Dimana aja. Mungkin nanti jadi guru perawat, ya kan? Perawatnya ada, gurunya ada. Amin. Nggak ada yang tahu kan. Oke, itu mimpi yang pertama, bagian orang tua. Yang kedua ada nggak? Yang kedua, jadi orang yang lebih baik lagi. Emang karena belum baik? Belum lah. Belum. Emang udah baik. Oke, baik menurut Putri itu kayak gimana? Baik segala-galanya. Baik tuh dari segi sikap. Terus apa ya? Bisa ngejaga lah. jaga ya. Itu baik, namanya anak baik. Ya, mudah-mudahan selalu menjaga ya. Menjaga apa nih? Jagalah hati gitu kan. Jangan kau kotori. Oke, ada lagi nggak mimpi yang lain? Enggak, Ji, udah. Yang pengen lu wujudin gitu? Mimpi? Kayak cita-cita misalkan lu pengen kemana Iya, gitu? itu pengen banget. Apa tuh? Apa tuh? Ke Mesir sih. Mesir. Kenapa pengen ke Mesir? Mau jadi piramid? Asup. Apa mau jadi yang singa-singaan gitu? Enggak sih. Pengen ke Mesir aja karena kan di sana ya gimana ya? Nggak tahu, tertarik aja sama kotanya. Apa pengen belajar juga di sana? Enggak, mau jualan aja. Jualan apa? Minyak Jualan wangi? cat. Jualan cat. Di Mesir jualan cat. Mau belajar lah, Ji. Oh, belajar. Saya mau jualan jambu kristal di sana. Emang ada? Ya kan justru nggak ada, biar laku di sana. Oke. Emang nggak ada apa? Nggak tahu. Ada sih. Emang di Mesir ada jambu? Ada. Oh, jambu Mesir ya? Apa Mungkin. sih ada jambu biji? Tapi dia dirujak nggak? Dirujak. Kristal nggak? Krista. Berarti pas ya. Jamkis ala Mesir. Yang jualannya kayak udeng-udeng. Oke, ada lagi yang lain mimpi? Nah, udah. Udah, gitu dong. Oke, kita doakan ya. Banyak sih. Mudah-mudahan banyak. Iya, tapi gimana ya, Ji ya? Jadi mau cari suami yang soleh juga ya mungkin ya. Ya pastilah. Oh, itu pastilah, mah. oke. Apalagi cari yang bisa menghargai ya. Menghargai itu kayak gimana sih? Ya menghargai wanita lah. Kan ada tuh cowok yang tidak menghargai. Kayak gimana cowok yang nggak menghargai itu yang kayak gimana? Berkata kasar sama Oke, ya benar itu. Berkata kasar nggak boleh. Iya. Terus? Udah itu aja sih yang tidak menghargai wanita. Oke, intinya dia paham ya gimana memperlakukan wanita dengan baik. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu kriteria dia itu bisa menghargai dia dengan baik. Oke, nomornya di sini ya. Oke, kapan tuh rencananya? Apanya? Rencana nikahnya? Rencana nikah. Sedatangnya aja lah. Sedatangnya aja, Tapi rencananya. Sedatangnya ya. Tapi rencananya mah habis lulus kuliah. Habis lulus kuliah. Sekarang semester berapa? Semester 6. 6, 7, 8 lulus. Nah, teman-teman yang nanti tinggal tungguin aja tuh. 6, 7, 8 3 semester lagi. Ya sekalian. Nah, ya Apaan yang sih? penting bisa menghargai dengan baik. Apa itu jadi nyariin jodoh? Nggak apa-apa. Siapa tahu ini jadi wasilah kan? Ya, nggak ada yang tahu. Oke. Enggak. Oke, kita balik ke tema kita tadi tentang ngajar sambil kuliah. Oke, sebenarnya kuliah sambil kerja mungkin banyak orang yang nyangka ya
kayaknya bakal susah gitu kalau kita kerja sambil kuliah. Mungkin ngatur waktunya, misalkan pulang kerja kan capek, terus harus ngerjain tugas kuliah. Kalau misalkan tugasnya banyak ngumpuk, nah itu kan yang paling ribet. Yang kita alamin tuh kadang kayak tugas kuliah numpuk, terus kerjaan di tempat kerja itu banyak. Iya. Nah itu yang kadang bikin kita tuh wah Best. mantep banget lah gitu kan, the best gitu. Tapi ya yakin aja itu bakal kita lewatin dan kita bakal ngelaluinya. Nggak mungkin kan kita dikasih kayak gitu kalau kita nggak sanggup buat ngerjainnya, ya nggak sih? Iya, tapi gue pengen tanya kalau udah. Apa? Lu kalau misalnya kuliah nih ngambil keguruan gitu ya. Mm-mm. Kenapa kan lu cowok gitu ya? Iya. Kenapa lu pengen jadi guru gitu? Kan cowok gitu. Biasanya cowok tuh jarang ada yang minat jadi guru gitu. Salah nggak? Ya sebenarnya menurut gue sih ya nggak salah-salah aja. Tapi kan kebanyakan cowok zaman sekarang jarang ada yang minat buat jadi guru. Apa yang bikin nggak minat tuh? Pertama gajinya kecil. Oke, ya terus. Ya kan? Apalagi kalau udah berumah tangga gitu Ya. kan. Ya kan mungkin kita nggak tahu keberkahannya mah ya nggak tahu. Ya. Ya udah gue pengen nanya aja kenapa lu bisa ngambil jurusan guru guys? Kenapa gua bisa jadi guru? Oke, ini pertanyaannya bagus sih. Sebenarnya sama yang kayak gua tanyain ke lu tadi kan. Sebenarnya sama. Gua juga tuh nggak pernah kepikiran bakal jadi guru. Apalagi bercita-cita jadi guru. Tapi menariknya gini, ketika gua SD, SMP, SMK, gua tuh SMK ya. Kalau lu kan pondok pesantren beda. SD tuh kalau ditanya cita-cita gua bingung kan jawabnya. Ya udah, gua simpel aja, guru. Tapi gua nggak mau. Itu ada perkataan doa. Nah, kan bingungnya gitu kan. Jadi guru, tapi gua nggak mau jadi guru karena gua nggak mau ditanya-tanya aja. Cita-citanya apa daripada bingung, tulis aja guru. Terus SMP sama, jadi guru walaupun nggak mau. SMK sama, keluar dari situ juga masih bingung soal cita-cita tuh lulus SMK. Gue mau kemana ya gitu kan? Gue jadi apa itu? Kalau tanya orang ya jadi guru. Walaupun nggak pernah keinginan jadi guru, tapi akhirnya kalau gue ngaji biasa ya, maksudnya kayak ngaji ke majelis taklim ke tempat guru gue gitu kan. Dan akhirnya di situ gue dikasih kesempatan buat ngajar adik-adik kecil kan, Iya. ngajar alif, ba, ta, sa. Gue kan pikir aduh gue nggak bisa ngomong di depan orang banyak gitu kan, grogi. Terus disuruh ngajar, gue nggak ada basic guru juga. Kalau dia anak pondok tuh biasanya ada kan, Nggak ada. pelatihannya ada nggak? Nggak ada. Ada. Tapi iya kan ada keilmuannya kan, belajar gimana cara ngajar gitu. Gue nggak ada. Akhirnya gue nyoba ngajar tuh. Kok kata gue seru juga gitu ya. Pertama kali ngajar Di ini majelis taklim. Majelis Taklim. Anak-anak ngajar anak-anak, Oh. TPA gitu kan, ngaji ikro gitu. Nah, gue ngajar di situ. Dan itu karena habis SMK ya, SMK kan harusnya nyari kerja ya. Iya, seharusnya. Ya, emang gue lagi nyari kerja itu. Karena gue nganggur nggak dapet, akhirnya ditawarin ngajar di situ. Iya, itu udah jalannya Allah berarti. Iya, Bener. gue itu kan ngajar di pengajian. Tapi habis itu gue dapat kerja di pabrik. Oh. Dapat kerja di pabrik, dapat tuh gue kerja di situ. Tapi gue tetap sambil ngajar, kan ngajar di situ sore, pulang kerja sore langsung ngajar lagi di situ. Padahal dipikir-pikir mah capek tau. Iya, baru gue nanya, kok bisa? Kan kalau misalnya kuliah sambil ngajar mah kan waktunya luang banyak juga kan. Kalau misalnya di pabrik kan Nah pabrik itu kan pulang jam, 6 kali. gue jam 4 pulang. Ngajar itu jam 4. Apa sih pabrik? Di pabrik. Jadi pabrik gue pulang jam 4, ngajar jam 4, ngajar ngaji jam 4. Jadi pulang dari pabrik gue langsung tempat ngaji. Kata gue, aduh gila nih bu. Kalau orang mikirnya ngapain sih gitu kan, capek kan pakai istirahat di rumah. Soalnya kan kerjanya gue ngangkut-ngangkut kayu tuh, bikin apa, nempel veneer di pintu gitu. Oh. Nih veneer ini namanya veneer, nempelin ini. Dibilang capek mah capek, tapi seru aja asik. Kayak ngerasa kayak capeknya hilang aja. Karena Kalau gue ketemu anak-anak. ketemu anak gitu ya, walaupun ngeselin sebenernya. Nah gue kerja terus gue habis kan, gue kerja tuh 1 tahun 4 bulan habis kontrak. Terus gue ini kepikiran buat kuliah. Nah kira gue masuk kuliah sini, daftar di sini. Itu rencananya mau sambil kerja juga, makanya gue milih kelas karyawan. Tapi karena nggak dapat di PT, kan PT kan susah ya, di sini kuliahnya malam. Kalau di PT kan sip-sipan tuh, jadi sambil ngajar ngaji aja. Dan akhirnya sambil ngajar ngaji kuliah. Terus akhirnya dapat di sekolahan. Nyoba ngajar di sekolahan. Sekolah mana tuh? Sekolah mana yang sekarang? Yang sekarang yang di SD Gunung Putri itu. Itu ngelamar atau gimana? Nah itu ngelamar karena dia buka lowongan guru. Gue nyoba aja ngelamar, diterima gitu kan.
Mungkin udah takdir ya. Langsung Iya, diterima, keren sebenarnya nggak ya. pede juga karena bukan S1 gitu kan. Tapi ya udah, akhirnya diterima, gue nyoba ngajar. Dari situ tuh gue ngajar SD, sorenya ngajar ngaji, terus kuliah ngajar ya, ngaji? jadi full gitu, masih ngajar ngajinya masih. Oh. Nah, tapi akhir-akhir sini gue ngajar ngajinya udah jarang karena sibuk di sekolah itu kan kayak banyak kerjaan. Ya udah gue korbanin salah satu lah. Akhirnya ngaji itu gue korbanin, tapi gue tetap silaturahim ke situ. Kadang sesekali datang ke situ buat ketemu sama anak-anak juga. Gue pengen nanya lah, emang sesibuk apa sih lu sekolahan lu itu? Apa ya, lu juga ngajar kan? Ya tapi gue ADM itu ya dibuat biasa aja gitu. Iya, sama. Nggak dibuat mempersulit keadaan gitu. Enggak. Iya sama. Cuman tapi lu bilang sibuk banget gitu, sampai lu mengorbankan yang berawal lu tuh udah ditakdirkan ngajar ngaji. oh gitu. Sebenarnya gua nggak pengen keluar juga di situ. Maksudnya gua kan pengen juga lah selain di sekolah ngajar tempat lain juga biar lebih. Apa karena bayaran? Enggak, gua nggak pernah mikir. Bahkan justru kalau bayaran, gue nggak pernah apa ya, karena itu tempat guru gue juga nggak pernah minta juga buat bayar gue gitu. Cuman karena kadang dikasih, ya gue terima aja buat ini doang, kayak ya menghargai gitu kan. Nah, apa ya, karena di sekolah tuh gini, gue kan hampir setiap hari itu ya. Kalau sebelumnya belum, karena mungkin karena pandemi gitu kan, jarang-jarang. Mungkin di hari apa gue dapet. Tapi kadang kayak nyiapin pembelajaran itu, ya gue bener-bener nyiapin gitu. Jadi besok apa ya? Wah harusnya gini gitu kan. Terus gue juga aktif di komunitas. Nah gue aktif di komunitas. Kadang gue juga bisa terbagi fokusnya di komunitas. Gue aktif di beberapa lah kumpulan gitu. Jadi ya susah aja bagi waktunya. Jadi harus ada yang gue prioritaskan dulu gitu. Tapi bukan berarti meninggalkan. Tapi itu tetap gua jalanin juga walaupun enggak semaksimal dulu. Padahal gitu kan sih. jadi guru ngaji itu Ya, Masya Allah banget. Kenapa lu? Iya, tapi gua nggak ninggalin sepenuhnya kan, gua bilang gua nggak ninggalin sepenuhnya. Iya, tapi tetap aja sama aja kan, lu cuman bisa ketemunya pas ada waktu aja kan? Iya, itu dan kan ada kalau di pengajian itu gua ngajarkan 3 guru. Jadi ada gua, ada 2 orang lagi. Nah kalau gue tinggalin nggak terlalu ini banget, nggak terlalu khawatir banget karena ada yang nerusin. Cuman kalau tempat lain kan memang harus apa ya? Kok nggak bisa ditinggalin, intinya itu kan intinya prioritas gitu. Seru juga ya. Pret. Tapi sih gue belum yakin aja gitu. Apa? Ya lo boleh lah, lo silakan nanti sehari ya aktivitas gue vlogin khusus buat lo biar tahu. Enggak Oke, perlu ya. ngaji. Oh tadi pertanyaan kenapa lu milih jadi guru gitu Iya. kan? Gimana ya? Mungkin gue pernah kerja di pabrik. Terus ya kalau secara materi emang pabrik lebih gede ya gajinya. Iya, betul. Mungkin lebih gede banget lah. Tapi beda sih yang gue rasain, ketenangan yang nggak bisa didapetin waktu gue di pabrik sama ngajar. Kalau ngajar tuh ya gue tenang aja. Tapi kalau di pabrik itu mungkin kadang ngebatin dan itu parah sih. Nah, tapi ngajar lu nggak pernah ngebatin? Pernah, tapi nggak separah yang di pabrik. Sama temen partner kerja gitu? Ngebatin sih nggak ngebatin banget. Maksudnya ya kalau permasalahan kecil mah ada. Cuman kalau di pabrik itu keras bos. Lu nggak suka, orang nggak suka ya benar-benar nggak suka. Lu bakal dipojokin lah, direndahin lah gitu. Dan tapi alhamdulillahnya gue di pabrik mah nggak macem-macem orangnya, biasa aja. Tapi yang gue sulit dapetin itu ketenangannya itu. Tenang kan lo orangnya baik-baik aja. Gini ya, gimana sih kalau orang ngejalanin, kadang lu ngerasa, gue nggak nyaman di sini. Gitu. Gue nggak nyaman di sini, terus mungkin ada beberapa hal yang nggak nyaman gitu. Dan gue nggak mau cerita hal tidak kenyamanan gue gitu. Iya. Tapi intinya itulah bedanya itu, ketenangan itu yang sulit didapat. Iya betul. Ya mungkin mungkin sebenarnya di pabrik juga bisa gue dapat ketenangan. Mungkin kalau guanya lebih bersabar, bersyukur ya.
Tapi ya Tapi lu bersyukur lah ada jadi guru. ya gue juga bersyukur sih. Maksudnya gue sekarang lebih bersyukur apapun keadaan gue hari ini. Tapi gue Mau lu pengen jadi tanya apa nih, gitu. setelah lulus kuliah ini lu ada buat masa depannya gak gitu jadi guru tuh kan banyak nih peluang P3K, terus CPNS gitu. Gue pengen punya sekolah sendiri sih. Wih, keren Lu guys. pengen juga nggak? Ya pengen lah punya Iya. lembaga sendiri kan. Ya gue pengen punya sekolahan sendiri. Ya gue pengennya benar-benar ilmu pendidikan gue tuh ya gue terpakai gitu. Jadi nggak cuman sekedar ngajar, tapi gue benar-benar punya sekolahannya gitu. Ya bagus. Doain ya. mudah-mudahan Semoga. Iya, amin. Doain aja. Nanti kan kalau gue punya sekolah, lu ngajar di tempat gue. Ya tuh jangan kayak gitu. Kan dia juga Soalnya pengen. gajinya gue taikin. Sebelumnya berapa? Gue taikin 100.000 lah. Gak ada yang mau lah. Ya keren ya. Ya gitu sih. Jadi ya mudah-mudahan berkah ya. Buat semua guru-guru di Indonesia, I love you full. Tapi lu nggak ada kepengen gitu buat jadi P3K, CPNS gitu? Kan kalau ada misal CPNS itu menjamin hidup kita sampai masa tua gitu. yang jamin PNS apa Allah sih? Maksudnya iya. Wasilah. Enggak, tapi kadang ini loh, perkataan ini tuh menjuruskan kita Ke dunia, bukan dunia apa? duit. Ketidakpercayaan kita selain Allah gitu. Pernah nggak sih? Tapi kan Kayak misalkan kalau lu PNS, lu bakal terjamin hidupnya. iya sih ya. Tapi kan kalau lu nggak PNS, lu nggak terjamin. Sama halnya kayak gini orang berpikiran, Nanti kalau lu dikat ya. karyawan, lu bakal terjamin hidupnya. Nanti lu cut ini. Kalau lu nggak karyawan, lu nggak bakal terjamin hidupnya. Itu mindset yang salah sih. Tapi lu cut nanti ini ya. Lu Nah, pokoknya itu. Oke. secret. Jadi gitu sih, ya berkah sih jadi guru mah, tenang. Jangan merasa. Oh, insya Allah. Kemarin Pak Romli juga bilang jadi guru mah enak, berkah, santai aja. Pak Romli dosen kita. Gue belum pernah kerja di negeri. Ya, gue tahu yang gue rasain gimana. Tapi kayaknya tuh kalau kesal semua guru ya, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi ya, udah yakin aja. Rezeki kita udah ada yang jamin. Ya. Cacing di tanah ada yang jamin gak rezekinya? Ada. Burung terbang aja, kadang makanannya ikan di laut. Berarti Gimana kita yang ceritanya? kurang bersyukur kali ya? Nah, kitanya kurang bersyukur. Masya Allah. Okte, kamu yang harusnya ceramain saya hari ini. Kamu pondok pesantren kau. Oke, itu ya. Kita udah bahas banyak nih ya. Bahasa Oke, kamu, lu ada pertanyaan lagi nggak? Enggak. Ya apa ya? Sebenarnya tadi banyak, tapi udah lupa. Kok lupa sih? Oke, nanti ya di luar inilah kita tanya-tanya lagi, sharing-sharing lagi. Jadi intinya buat teman-teman yang mungkin mikirnya kerja sambil kuliah itu bakal sulit bagi waktunya, tenang. Kalian tidak sendiri, kita pusing bareng-bareng. Kita menderita bareng-bareng. Enggak kok nggak menderita, No, enggak, jalanin enggak. aja. Nah. Yang penting punya tujuan hidup. Nah, cakep banget dah. Ya intinya semangat aja sih. Karena, nah yang paling penting tuh ketika kita menjalaninya, kita ingat kita punya mimpi, kita punya tujuan. Dan ikhlas satu lagi. Ikhlas. Kita benar-benar ya lillah lah ya. Iya. Yang kita lakuin itu ya benar-benar lillah. Kita kejar apa yang kita tuju. Kadang orang yang bikin nggak semangat itu karena dia nggak punya tujuan hidup, karena dia nggak punya mimpi, karena dia nggak bisa memotivasi dirinya sendiri, ya makanya mereka pikir bakal sulit. Jangankan kuliah sambil kerja, yang kuliah aja nih nggak sambil kerja, mikirnya kayak kok susah banget kuliah gitu kan, kok sulit banget bagi waktunya, apalagi yang kuliah capek sambil banget. kerja. Nah gitu teman-teman, jadi tetap semangat buat teman-teman yang ngejalanin ini, dan buat teman-teman yang mungkin di luar sana pengen kuliah terus tapi pengen ngebiayain kuliahnya sendiri sambil kerja, itu bisa. Good banget Ya, ya sendiri. gue juga gitu sih. Kadang gue kuliah tuh karena gue ngebayarin kuliah gue sendiri. Justru kalau gue minta ke orang tua kayaknya nggak bakal setujuin. Justru itu sih. Awal gue masuk kuliah tuh nggak pede gue masuk kuliah tuh karena gue nggak mau orang tua gue Tapi kayak lu benar bayar sendiri? Bohong. tabungan sisa pabrik Sama sisa pabrik buat awal masuk kuliah. kuliah. Terus sehari-hari kayak bisa bayar per semesternya? Lah itu gue dari ngajar-ngajar aja. Oh, berarti
pendapatnya lumayan juga. Enggak, tapi kadang mungkin orang tua gue kadang ngerasa kasihan ya, kadang suka ngasih gitu. Tapi gue nggak. Bilang itu ada bantuan dari orang tua. Iya, tapi nggak sepenuhnya kan. Iya, nggak sepenuhnya. Iya, tapi setelah Kira nih, tapi Bang Fauzi. sekarang gue tolak gitu kan, misalnya maaf pak gitu kan, nggak usah bayarin lagi gitu kan, kayak ya udah bayar sendiri sekarang gitu. Beneran. Terus ongkos-ongkos buat berangkat ngajar? Ya itu dari gaji. Ya lu bisa manajemen uang lu sendiri lah. Iya, iyalah. Gua nggak minta-minta lah gitu. Dan nggak mau. Keren banget guys. Ini adalah cowok yang patut dicontoh. Ya ini juga nih cewek yang patut dicontoh. Namanya Putri. Ayo. Oke, buat dari Putri, buat teman-teman semua mungkin kata-kata motivasi. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Pendidikan itu penting bagi kita. Apalagi perempuan, bukan hanya di dapur saja, pendidikan itu penting. Betul. Karena guru yang pertama itu adalah perempuan bagi Nah. anak-anak. Ibu ya? Ya, Itu ya. ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi buat perempuan jangan takut berpendidikan tinggi. Kadang ada kata-kata kayak gitu ya. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Iya, cewek, ngapain sih lu sekolah tinggi-tinggi? Nanti juga di dapur gitu. Nggak, itu salah. Karena kita juga kan sekolah pertama bagi anak-anak kita nantinya. Gitu, oke. Semangat buat teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan Uzi Podcast. Oke, ini episode pertama. Terima kasih Putri atas waktunya yang sudah meluangkan waktu buat gue khususnya. Dan buat teman-teman semua, mudah-mudahan Putri sehat selalu dan rezekinya lancar, Jangan amin. lupa tap-tap. Habis ini kita tap. Kalau yang nontonnya 1 juta. Oke, terima kasih dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya di Uzi Podcast. Kalau yang Thank mau you. nanya komen aja ya. Yes, komen di sini. Like and subscribe.